Oke, sembari kita nunggu peserta yang masuk. Sepuluh 30. Oke, sudah mulai. Halo Pak Chandra. Oke, selamat pagi semuanya. Kita kembali ketemu dalam acara Ikebana International Chapter 224 Jakarta. Hari ini ada dua sesi seperti biasa, di mana sesi pertama akan dibawakan oleh Ibu Tony dan Ibu Ayu. Nah, untuk pagi ini dilanjutkan dengan nanti pukul 1 siang oleh Ibu Lili. Oke, ini sebentar lagi kita akan mulai, sembari kita tunggu kawan-kawan kita yang lainnya sebentar lagi ya. Oke, mungkin 1 menit lagi ya, aku akan mempersilakan Ibu Tony untuk masuk. Apakah cukup jelas gambarnya? Tolong di komen. Oke, kalau begitu mungkin kita bisa segera mulai. Ya, apa kita masih tunggu sebentar lagi ya, beberapa teman-teman kita yang akan masuk. Oke, selamat pagi Mbak. Segera kita akan mulai rangkaian yang pertama dari aliran Ikebana Ohara oleh Ibu Wiwi Tony. Ya, jadi sebentar lagi akan kita panggilkan Ibu Tony. Oke, selamat pagi Bu Tony. Ya, sekarang waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, pemirsa acara Ikebana. Saya Ibu Wiwi Tony Surono dari Ikebana Ohara. Pagi ini saya akan mendemonstrasikan rangkaian Hega slanting style. Pertama-tama, ini adalah subjeknya. Ini subjeknya saya ambil dari tanaman kering di rumah saya. Perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa rangkaian Ikebana itu bisa dipakai, dibuat dari bahan-bahan yang ada di sekitar rumah kita. Ini sebagai subjeknya atau batang pertama dari batang kering yang ada di sekitar rumah saya. Lalu yang batang kedua atau secondary. Secondary ini saya ambil dari halaman saya juga. Itu adalah batang kaca piring, Ibu-ibu. Jadi saya kira sudah tidak asing lagi ya batang kaca piring. Untuk secondary ini panjangnya kira-kira setengah dari batang pertama. Ini batang kedua, secondary ya. Kita pasang miring di sekitar subjek. Kemudian untuk balancing kita pasang filler atau bahan pengisi. Batang pengisi ini panjangnya tidak ditentukan,
sesuai dengan harmonisasinya ya. Jadi untuk balancing kita pasang fillernya juga dari batang kaca piring ya. Kemudian ini adalah failer juga, failer yang pendek yang ada di depan di permukaan vas. Kemudian kita pasang objek atau objeknya atau fokus ya. Biasanya bunga, tapi tidak selalu. Batang juga boleh untuk fokus ya. Tapi kali ini saya memakai bunga lily stargazer yang kira-kira panjangnya adalah juga setengah dari subjek. Dari pertengahan depan ini kira-kira 30 derajat, dan turun dari atas dari garis tegak lurus itu kira-kira 60 derajat. Nah, di sini saya membuat rangkaian Nagere. Ini berbeda dari rangkaian Ikebana yang dengan vas rendah, karena di sini saya tidak memakai helper yang seperti paku bunga atau foam ya, foam yang berwarna hijau itu. Tetapi di sini helpernya hanya dari seperti ini, Bapak Ibu. Jadi saya sambung-sambung dengan tangkai untuk penolongnya. Karena kalau tidak, sama sekali tidak bisa sesuai bentuk yang diinginkan. Di sini saya ukur dari permukaan vas ini ke sini kira-kira setengah dari subjek. Jadi patokannya adalah subjek. Lalu di sini saya tambah sepanjang dari sini ke sini. Di situ lalu saya potes, Bapak Ibu, ya. Saya potes seperti ini untuk bisa melekat di sini. Kita cek lagi apakah sudah kira-kira. Kalau dikasih derajat-derajat itu kenapa kok agak sulit, tapi sebetulnya itu memang untuk supaya rangkaian kita sesuai dengan kaidah yang sudah ditentukan. Seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat dari depan masih setengah jadi ya, makanya tadi ada derajat-derajatnya dan slantingannya, jadi kita bisa kurang lebih ada gambaran. Untuk finishing kita bisa memberikan lili paris, ibu-ibu ya, lili paris untuk supaya tidak terlalu kering ya. Di sini batang kering, di sini kita balancekan dengan batang-batang yang basah. Mungkin ada tambahan lagi bunga. Seperti yang ibu-ibu ketahui bahwa Ikebana itu tidak terlalu banyak bunga dan bahan-bahan tidak terlalu banyak ya, sehingga berbeda dengan kalau bapak ibu ibu-ibu menerima rangkaian bunga yang gaya Eropa itu kan meriah sekali ya, indah meriah tapi ramai. Kalau Ikebana kesannya tidak ramai Bapak Ibu-ibu, jadi agak-agak minimalis seperti itu ya.
dalam merangkai Nageire ini atau Heika ini, kita diminta lebih hati-hati karena kita tidak memakai helper yang seperti paku-paku bunga atau moss ya. Kalau memakai moss atau paku bunga langsung plek gitu, sudah langsung nempel ya. Tapi kalau ini, kalau tidak pas cara pencagaannya ya, pencagaan itu apa sih bahasa Indonesia itu? Ya cara nancep atau ya, masukinnya gitu ya. Cara nancepnya itu tidak bisa firm seperti itu. Mungkin akan firm tapi tidak sesuai dengan kaidah yang diminta sama rangkaian itu sendiri. Nah, ini sekarang saya sudah hampir menyelesaikan rangkaian saya. Ya, sepertinya sudah finish, ibu-ibu sekalian. Ini rangkaian Heika. Oke, ini kalau kita lihat dari depan. Oke, ini. Oke, nah, jadi seperti ini ya kalau dari depannya. Jadi kita bisa lihat kalau Nageire kita tinggal istilahnya, Anda bisa lihat fokus ke dalam, kita tinggal selip-selip doang Nageire. Makanya Nageire itu artinya nage itu ngelempar ke dalam, jadi ire itu memasukkan, jadi lempar untuk memasukkan, tapi dengan sedikit bantuan tadi kan di batangnya dipengokin sedikit-sedikit atau dipakein sambungan ya. Oke, jadi ini kira-kira sudah selesai ya Bu ya? Sudah. Oke, ini sudah selesai satu rangkaian oleh Ibu Wiwik Tony Surono ya. Nanti gambar aslinya, fotonya akan kita masukkan ke dalam IG kita ya. Nah, ini sebentar kita lihat dari sisinya. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi beberapa sudut pun dilihat masih sangat-sangat indah dengan materi yang sangat sederhana. Oke ya, untuk saat ini satu rangkaian sudah selesai. Sebentar akan kita lanjutkan oleh Ibu Ayu. Oke, sebentar ya, kita sembari kita persiapan, kita ganti materi dan persiapannya. Harap tunggu sebentar ya teman-teman. Terima kasih. Nah, ini kita lihat ini untuk persiapan berikutnya. Mbak, ini aku aja. Itu Mbak, yang sama-sama ini saya aja. Mbak itu keranjang. Ini saya takutnya. Ini aja yang ada. Sorry Bu. Kasih tahu tempat foto. Oh, tempat foto kalau gitu. Baterai ini kenapa ya? Kalau saya dengar ketinggalan suaranya. Jadi baterai udah sampai di mana? Saya baru di mana? Gitu. Iya. Boleh nggak gue dari sana? Oh, saya. Sini. Ini ada ya kunci itu ya. Ada yang bawa ini nggak sih? Oh, itu di belakang. Saya mau bisa sih. Gimana Bu Ani? Ya, pakai ini nggak apa-apa. Aku langsung dari sana. Mungkin harus mundur mejanya. Enggak. Oke. Sebentar ya teman-teman ya, lagi persiapan. Kayaknya rangkaiannya sangat gede.
Gede banget ini. Matiin. Belum bisa pakai ini. Bisa. Ini keras sorry. Ya, aku kan pakai ini jadi nggak kedinginan nggak. Bisa. Jadi ini persiapannya sih bahannya keren-keren nih. Di bawah nggak apa-apa. Lepas aja dulu. Pasnya aja lucu. Oke, persiapan sudah siap. Saya persilakan Ibu Ayu, monggo. Ya, terima kasih. Saya Ayu, nama panjang saya Anda Janita Aju. Kali ini saya mendapat giliran kedua untuk merangkai Ikebana Ohara kepada seluruh sobat seni, sobat Ikebana, sobat pencinta bunga, sobat pencinta tanaman, dan seluruh yang mengikuti acara ini. Kami silakan untuk mengikuti dengan seksama rangkaian saya yang akan saya sampaikan di sini adalah Heika pada dasarnya, tetapi sebetulnya di dalam Ikebana itu ada rangkaian yang disebut sebagai klasik dan kontemporer ya. Jadi saya meskipun dasarnya adalah Heika upright, tetapi ada perpaduan antara bahan-bahan material yang saya ekspresikan secara bebas ya. Nah, di sini sebetulnya saya ingin memberikan gambaran kepada seluruh komunitas di Indonesia. Saat ini pada saat pandemi seperti ini, semua orang berlomba-lomba untuk menanam tanaman, berbagai macam tanaman ya. Jadi saya pikir kenapa mesti nanamnya di dalam taman aja? Coba nanam di dalam pot dong, di dalam vas gitu, dengan material yang ada di halaman rumah masing-masing. Jadi di sini semua material adalah dari kebun sendiri, dan kebun kami tidak besar, kebun saya tidak besar, tapi beberapa produksi cukup banyak adalah tanduk rusak ya. Jadi bahan material yang saya gunakan di sini adalah batang jambu batu, dalamnya jambu merah ya, batu ya. Nah, kemudian ini adalah dari pelepah tanduk rusak. Jadi saya ambil pelepahnya, kemudian saya jahit ini pelepahnya. Ya, ini adalah jahitan beberapa pelepah dari tanduk rusak. Sebetulnya kalau dilepasin tanduk rusaknya adalah seperti ini. Mungkin saya bisa tunjukkan. Ini adalah pelepah satu-satu ya. Ya, jadi ini saya gabungkan ini satu-satu. Ada yang kecil, ada yang besar.
saya gabungkan, ya. Jadi kemudian saya jahit pakai kawat. Kemudian satu lagi ini ada pisang-pisangan Heliconia, ini juga dari kebun, dan saya pikir ini mudah sekali ditanam dan ya ini keren. ya Heliconia ini dari taman juga, ini mudah didapat dan semua ibu-ibu pasti punya di rumah, ibu-ibu dan bapak-bapak ya pasti ya punya di rumah. Kemudian satu lagi, ini saya campur dadakan juga nih. Ini bromelia, ya. Seger banget. Ya. Nah, sebetulnya kesusahan paling besar di dalam merangkai di vas tinggi seperti ini adalah bagaimana menghentikan material itu agar tidak bergerak-gerak, ya. Jadi ini bawahnya saya kasih penyangga sebagai pembantunya ya, jadi sehingga tidak akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Kita sesuaikan, kita mau arahkan kemana, jadi arahkan juga ininya disesuaikan. Jadi saya taruh dulu ke bawah. Ya, ini langsung stop ya. Ini sudah berhenti ya. Jadi kalau udah berhenti begini, ini mudah untuk meletakkan material yang lain. Kemudian saya akan taruh tanduk rusa ini yang saya sudah kasih penyangga juga di bawahnya agar dia tidak bergerak kemana-mana. Ya, kurang lebih begini. Jadi ini adalah poin dari rangkaian ini. Mungkin sudah cukup bagus ya, belum diapa-apain. Keren. Ya, kemudian saya tambahkan sebagai di dalam Heika upright itu ada batang utama yang ke atas ya. Jadi saya pakai Heliconia. Arahkan bunganya di mana dari depan kelihatan bagus ya. Kemudian saya pakai 5 Heliconia. Bu Ayu, ini ada yang nanya, apakah kalau rangkaian ini Bu nggak pakai kensang atau paku bunga? Ini di bawahnya saya kasih alat bantu kensang. Ya, jadi di bawah paling dasar kami kasih alat bantu kensang, ya, untuk batang yang Heliconia saja. Ya, yang lain tidak, ya, yang lain pakai pembantu lain. Nah, ini karena waktunya cuma sebentar, saya juga sudah persiapkan tinggi batangnya juga, jadi sebetulnya merangkai itu tidak susah. Semua bahan yang ada di taman ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian semua ada, bisa dipakai ya.
Oh, ini udah batang keberapa ya Laconia ini? Ini batang keempat ya. Batang keempat. Batang terakhir saya taruh di agak belakang, sehingga kalau dilihat dari sisi belakang pun ada bagus-bagusnya lah gitu. Ya, nggak hanya dari depan. Nah ini sudah setengah jadi sebetulnya ya. Jadi ada heliconia sama batang jambu dan pelepah tanduk rusa itu sudah kelihatan bagus. Begini Tapi aja udah keren. mungkin perlu ada objek, biasanya di dalam rangkaian Oke. itu objek juga harus sebagai bagian dari batang utama yang harus dipertimbangkan untuk Wow, keren ya. objeknya. Jadi ini adalah objeknya untuk bromelianya ya. Makanya biar balance ya, yang sini Ya, tuh biar besar, balance. yang ini lebih kecil ya. Ya. Nah, sekarang sebetulnya tinggal menyisipkan Song of India ini gimana sehingga menjadi sebuah rangkaian yang komplit ya, yang sempurna ya. Jadi ini saya ambil juga dari pohon di Bandung, tetapi ini sebetulnya tadinya gondrong ya. Gondrong itu apa ya bahasanya Indonesia ada nggak? Rimbun. Semuanya daunnya ada di sini semua. Jadi yang selama ini murid-murid itu pada ketakutan untuk membrondolin semua daun-daun yang ada di sekitar Oke. sini. Nah ini padahal itu adalah penting karena kita harus memperlihatkan garis-garis batang itu sehingga tampak indah ya. Nah selama ini murid-murid merasa aduh takut nanti botak dan sebagainya. Sayang gitu ya. Sayang Nah, ya. Padahal itu ternyata malah lebih bagus sih gitu nih. ya. Nah ini bisa kamu sisipkan di Wah, kalau dari sisi ini keren banget Bu ini. ya. Mekarnya kayak buntut merak. Ini semuanya saya brondolin, jadi tega-tega aja sih, bukannya ini memperkosa ya. Sebetulnya ini untuk memberikan keindahan ya. Jadi bukan diperkosa ya, Artinya mengekspos keindahan ya. mengekspos keindahan ya. Beda sekali garisnya jadi kelihatan banget. Oh, kalau yang ini malah tadi nggak ditrondolin ya, langsung. Ya, ditrondolin, semua sedikit ya, ditrondolin. bawahnya Tadinya dikit ya. semuanya itu gondrong semua. Jadi bisa diatur sesuai pemakaian. Ya. Nah, menyelipkan pun sebetulnya ini kita harus mencari di mana lubang berada. Jadi kalau kita tidak ketemu lubang, jangan dipaksain. Ya, jadi takutnya semuanya berantakan karena tidak ketemu lubangnya dan malah rubuh semua rangkaian. Wow, keren ini.
juga memberikan aksen di belakang karena bagian belakang juga harus menjadi yang dipertimbangkan biar nggak lubang. Ini rangkaiannya sudah jadi, hanya mungkin di bagian sini saya pikir masih ada lubang yang nggak enak dilihat. Saya bisa sisipkan saja langsung di sini karena ini bahan material kering, jadi nggak masalah disisipkan begini saja, sudah nggak masalah ya. Jadi menjadi sedikit lebih tertutup. Nah, ini adalah rangkaian kedua saya menggunakan bahan pelepah tandur rusa. Rangkaian pertama saya adalah demo di Ikatan Rangkai Bunga Indonesia cabang Bandung, dan waktu itu merayakan tahun baru Cina ya, tahun baru Cina ya. Nah, ini rangkaian kedua saya menggunakan pelepah tanduk rusa. Saya pikir secara eksotis, ini eksotis banget gitu ya. Benar-benar jadi eksotis. Saya paling suka menjahit ini untuk dijadikan berbagai bentuk sehingga kelihatan indah dan menjadi bagian yang poin dari sebuah rangkaian ya. Mungkin ini daun tanduk rusa ini emang kering aslinya apa emang sengaja dikeringin? Oh, ini asli kering. Jadi aslinya emang kering. Sebetulnya tandur rusa itu kan daunnya ke bawah turun ya, warnanya hijau ya. Nah, ini yang nempel di batang pohonnya. Oh, jadi yang pelepahnya. Batang pohonnya ya digunting sama tukang kebun saya. Oke. Ya, dengan bantuan tukang kebun untuk mengumpulkan ini, terus kemudian dijahit aja sih. Keren. Mungkin masih ada waktu boleh bertanya. Nah, ini tadi ada yang nanya apa nama Beautiful Dry Leaves, what is the name of it please? Tadi kita udah jawab ya. Ya. Oh, ini Pak Andi udah bantu jawab ya, bahasa Latinnya Platycerium. Oh iya betul. Ya. Ya. Atau tanduk rusa. Ya. Oke, ya. Kira-kira ada apa lagi yang mau ditambahin, Bu Ayu? Kurang lebih itu sih. Jadi selama COVID ini mungkin saya pikir ini kan semuanya berlomba-lomba menanam tanaman dan tiba-tiba menjadi pencinta tanaman yang tadinya tidak mencintai tanaman. Nah, mungkin bisa beralih juga mencintai sebuah rangkaian yang dirangkai dari kebun sendiri. Jadi nggak hanya di pot-pot tanaman saja, tetapi juga di dalam vas bunga ya. Sebenarnya rangkaian ini bisa tidak hanya di image-nya sekarang tuh rangkaian ikebana tuh kecil-kecil, hanya ditaruh di rumah, di bagian ruang tengah rumah dan sebagainya. Tetapi sebetulnya dalam eksibisi besar itu kan kita bisa menaruh rangkaian-rangkaian ikebana itu di mal-mal besar dan sebagainya. Jadi sebetulnya di galeri, di museum, di mall itu sebetulnya rangkaian ikebana itu patut untuk dipertimbangkan dan mungkin
ada yang bisa memberikan support untuk menaruh rangkaian-rangkaian ini di tempat-tempat publik yang mungkin orang bisa lebih mengenal lagi Ikebana lebih jauh. Karena ini sebetulnya rangkaian Ikebana ini bukan sekedar rangkaian bunga biasa, tetapi ini mengandung seni ya, ada rohnya. Ini sebenarnya seperti artis gitu ya kalau merangkai Ikebana itu, karena hampir semua kepala sekolah Ikebana di Jepang itu juga sekolah seni juga, seni rupa. Kebetulan Hiroki Ohara itu adalah artis kontemporer, dia juga artis performance dan juga artis untuk land art ya. Jadi dia merangkai bunga di sebuah lahan di luar. Jadi bagian dari dia mempelajari Ikebana juga. Jadi itu sih mungkin sebetulnya kelebihan Ikebana seperti itu, dan mungkin banyak lagi yang mungkin orang harus pertimbangan juga bahwa Ikebana itu selain melatih diri kita untuk sabar, kemudian kita juga paham terhadap tanaman, kita juga punya hubungan antara manusia dengan alam, dengan Tuhannya, bagaimana harus memperlakukan tanaman, semua ada di Ikebana ya. Jadi itu sih kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan di demo ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan semakin banyak orang mencintai seni merangkai bunga Ikebana ini di Indonesia. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Masih Bu ada Ayu. waktu atau mungkin sudah habis? ya mungkin tambahan sedikit ya, makanya kan Ikebana itu kalau di Jepang itu artinya apa, seni merangkai bunga gaya Jepang. Jadi kalau tadi kata Bu Ayu di mall atau di mana, kalau di Jepang itu di semua mall, terutama mall dan hotel-hotel Jepang, pasti di lobinya ada yang namanya display Ikebana, dan itu semua huge display, bukan kecil, tergantung lobinya mereka. Oke, ya ini hasil rangkaiannya, kita close up dari depan, kita puterin ya, hanya dengan berapa macam berarti ini ya bahannya Bu? Ini hanya dengan tanamannya hanya dengan 3 macam ya, tanaman hidup, kemudian tanaman tanduk busa itu hanya diambil bagian yang pelepahnya aja, kemudian juga batang jambunya juga hanya 1 batang aja. Jadi 5 ya kalau dengan bahan keringnya, ya kurang lebih. Jadi kayak dilihat itu kayak waving ya, dari gede turun truk. Iya. Oke, ya ini rangkaian ini nanti akan kita foto dan kita akan masukkan ke IG Ikebana International Chapter 224 ya. Oke, untuk sesi pagi ini mungkin kita akhiri sebentar lagi. Nanti kita lanjut sesi kedua jam 1 siang oleh Ikenobo Indonesia, yang akan dibawakan oleh Ibu Lili ya. Jadi nanti jangan lupa kehadirannya kembali tepat pukul 13.00 atau jam 1 siang. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita ketemu lagi nanti siang. Salam bunga dan salam sehat. Terima kasih. Selamat pagi.